Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai kajian mendalam mengenai dua nama teragung Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Asmaul Husna, yaitu As-Sami' dan Al-Basir. Kedua sifat ini seringkali disebutkan bersamaan di dalam Al-Quran surat tertentu, memberikan penegasan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak hanya mendengar segala sesuatu, tetapi juga melihat apa yang tampak maupun yang tersembunyi. As-Sami' secara bahasa berarti yang maha mendengar. Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengar setiap bisikan, doa, bahkan detak hati hambanya tanpa ada satupun suara yang luput dari pendengarannya. Al-Basir sebagaimana maknanya berarti yang maha melihat. Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat seluruh ciptaannya, baik yang besar maupun yang sangat kecil. Hingga yang tersembunyi di dalam lubuk kegelapan malam pun tidak luput dari penglihatannya. Dalam Al-Quran, surat Asy-Syura ayat 11, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basiru." Artinya, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia, dan Dia yang maha mendengar lagi maha melihat. Mengimani nama As-Sami dan Al-Basir memiliki dampak yang sangat besar bagi kehidupan seorang muslim. Kesadaran bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mendengar dan melihat akan menumbuhkan rasa muraqabah, yaitu perasaan selalu diawasi oleh Allah. Hal ini akan mendorong seseorang untuk senantiasa berhati-hati dalam berucap dan bertindak, serta menjauhi segala perbuatan yang dilarangnya, semata-mata karena rasa takut dan cinta kepadanya. Selain membawa rasa diawasi, pemahaman yang mendalam terhadap nama As-Sami juga menjadi sumber kekuatan dan ketenangan yang luar biasa bagi hati seorang hamba. Ketika seseorang tertimpa musibah atau kesulitan hidup yang begitu berat, lalu ia berdoa di keheningan malam saat manusia lainnya tertidur lelap, ia akan merasa tenang karena yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengar setiap getaran suaranya dan rintihan hatinya. Hal ini sebagaimana yang dicontohkan oleh para nabi terdalam sejarah, termasuk Nabi Muhammad SAW, yang selalu mengembalikan segala keluh kesah dan doa hanya kepada Zat yang Maha Mendengar. Demikian pula dengan nama Al-Basir, sifat ini menjadi benteng moral yang kokoh bagi seorang mukmin dalam menjaga konsistensi ibadahnya. Ketika seseorang berada sendirian di tempat yang sunyi tanpa ada satupun manusia yang melihat, kesadaran akan sifat Al-Basir membuat dirinya tetap taat dan enggan untuk bermaksiat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Suratul Hujurat ayat 18. Innallaha ya'lamu ghaibas samawati wal ardi wallahu basirun bima ta'maluna. Artinya, sungguh Allah mengetahui apa yang tersembunyi di langit dan di bumi. Dan Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan. Kombinasi antara sifat As-Sami' dan Al-Basir ini juga mengajarkan manusia untuk menjaga keseimbangan dalam berinteraksi dengan sesama makhluk. Seorang hamba yang meneladani pemahaman ini akan berusaha menjaga lisannya dari perkataan yang buruk seperti ghibah, fitnah, atau dusta, karena ia tahu pendengaran Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah tidur. Di sisi lain, ia juga akan menjaga pandangan dan anggota badannya dari hal-hal yang tidak diridhoinya, serta selalu berupaya melakukan kebaikan secara sembunyi-sembunyi, karena ia yakin penglihatan Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah lebih dari cukup sebagai saksi dan pemberi balasan terbaik. Sebagai penutup dari ulasan mendalam ini, penting untuk dipahami bahwa keimanan pada As-Sami' dan Al-Basir juga menjadi landasan utama bagi keikhlasan seorang hamba dalam beribadah. Ketika seseorang memahami dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengar setiap baik doanya dan melihat setiap sujudnya, maka hilanglah ketergantungan terhadap pujian dan pengakuan dari manusia. Segala bentuk ibadah, pengorbanan, dan amal kebajikan yang dilakukan, baik yang tampak di hadapan orang banyak, maupun yang tersembunyi di dalam kesunyian, dilakukan murni demi mengharap keridhaannya, karena cukuplah Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Zat yang maha mendengar, lagi maha melihat segala perbuatan hambanya. Selain dari apa yang telah diuraikan, pemahaman terhadap As-Sami' dan Al-Basir juga memberikan pelajaran mengenai bagaimana seorang muslim seharusnya menyikapi keterbatasan dirinya sebagai manusia. Manusia dianugerahi pendengaran dan penglihatan, namun keduanya bersifat terbatas oleh ruang, waktu, dan kemampuan fisik. Kita tidak bisa mendengar suara yang terlalu pelan atau terlalu jauh, dan kita tidak bisa melihat objek yang terhalang dinding atau berada di kegelapan yang pekat. Sebaliknya, pendengaran dan penglihatan Allah Subhanahu wa Ta'ala bersifat mutlak, tidak terbatas, dan tidak menyerupai makhluknya.
Dengan menyadari hal ini, sifat sombong akan terkikis dari dalam hati, dan berganti dengan rasa rendah hati yang mendalam di hadapan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai tambahan terakhir yang mengokohkan pemahaman ini, mari kita merenungkan bagaimana nama As-Sami dan Al-Basir juga menjadi penawar bagi rasa kesepian dan keterasingan yang sering dialami manusia di dunia ini. Ada kalanya seorang manusia merasa tidak ada satupun orang di sekitarnya yang mau mendengarkan keluh kesahnya, atau tidak ada yang mampu melihat dan memahami beban berat yang sedang dipikulnya. Namun, bagi seorang mukmin yang jiwanya telah dipenuhi oleh ma'rifatullah, mengenal Allah melalui kedua nama mulia ini, ia tidak akan pernah merasa sendirian, karena ia selalu menyadari bahwa Zat yang Maha Mendengar lagi Maha Melihat senantiasa bersamanya, mengetahui setiap detail dari keadaannya. Hal ini sebagaimana yang diabadikan dalam Al-Quran Surat Thaha ayat 46, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ketenangan kepada Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun alaihissalam saat mereka merasa takut menghadapi Fir'aun. Qala la takhafa innani ma'akuma asma'u wa ara. Artinya, dia Allah berfirman, janganlah kamu berdua khawatir, sesungguhnya aku bersama kamu berdua, aku mendengar dan melihat. Lebih jauh lagi, pemahaman terhadap nama As-Sami dan Al-Basir memiliki pengaruh yang sangat mendalam dalam membentuk adab seorang hamba ketika berdoa dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika seseorang benar-benar meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Mendengar dan Maha Melihat, ia akan menghindarkan diri dari sikap tergesa-gesa atau sekadar melafalkan doa di lisan tanpa menghadirkan hati. Sebaliknya, keyakinan ini akan melahirkan kekhusyukan yang sejati, di mana setiap untayan kata yang diucapkan didasari oleh kesadaran penuh bahwa Zat yang dituju sedang mendengarkan dengan sempurna dan memperhatikan ketulusan jiwanya. Hal ini senada dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW mengenai tingkatan ihsan, sebagaimana yang termaktub dalam sebuah hadis sahih riwayat Imam Muslim dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "An ta'budallaha ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka." Artinya, kamu beribadah kepada Allah seolah-olah kamu melihatnya, maka jika kamu tidak melihatnya, sesungguhnya Dia melihatmu. Dalam cakupan yang lebih luas, keimanan kepada As-Sami dan Al-Basir juga menjadi landasan utama bagi tegaknya keadilan dan kejujuran di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat. Ketika para pemimpin, penegak hukum, dan setiap individu dalam masyarakat memiliki kesadaran yang tertanam kuat bahwa setiap hukum yang diputuskan, setiap transaksi yang dilakukan, dan setiap perjanjian yang diucapkan berada di bawah pendengaran dan penglihatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kecurangan serta kezaliman akan dapat diminimalisasi. Keimanan ini melahirkan integritas yang hakiki, di mana seseorang tetap bertindak adil dan jujur bukan karena takut pada pengawasan manusia atau sanksi hukum duniawi, melainkan karena rasa takwa yang mendalam kepada Zat yang Maha menyaksikan segala sesuatu. Hal ini sejalan dengan tuntunan yang tertuang di dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 135, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillahi walau 'ala anfusikum awil walidaini wal aqrabina." Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapakmu dan kaum kerabatmu. Sebagai pendalaman yang menyentuh aspek psikologis dan emosional, keimanan kepada As-Sami dan Al-Basir juga berfungsi sebagai obat penawar bagi penyakit hati yang sangat berbahaya, yaitu riya, pamer, dan sum'ah, ingin didengar kebaikannya oleh orang lain. Manusia secara tabiat memiliki kecenderungan untuk dipuji dan diakui eksistensinya oleh sesama makhluk. Namun, ketika seorang hamba memperdalam makrifatnya terhadap sifat As-Sami dan Al-Basir, ia akan menyadari bahwa pencarian pujian dari manusia adalah sebuah kesia-siaan, karena pandangan dan pendengaran manusia tidak dapat memberikan pahala maupun keselamatan di akhirat. Fokus utamanya akan beralih sepenuhnya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ia merasa cukup dengan pendengaran Allah terhadap zikirnya, dan penglihatan Allah terhadap amal solehnya, tanpa peduli apakah manusia mengetahui amalan tersebut atau tidak. Hal ini mengingatkan kita pada peringatan yang sangat tegas dari Rasulullah SAW mengenai bahaya penyakit rohani ini, sebagaimana yang diriwayatkan dalam sebuah hadis sahih oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Jundab radhiyallahu anhu, "Man samma Allahu bihi, wa man yura'illahu bihi." Artinya, barang siapa yang memperdengarkan amalnya kepada orang lain karena sum'ah, maka Allah akan memperdengarkan aibnya di hadapan makhluk pada hari kiamat. Dan barang siapa yang memperlihatkan amalnya karena riya, maka Allah akan memperlihatkan kemunafikannya di hadapan makhluk pada hari kiamat.
Sebagai bagian akhir dari pembahasan mengenai aspek psikologis ini, keimanan kepada As-Sami dan Al-Basir juga menjadi benteng penolak bagi bisikan syaitan yang berusaha merusak keikhlasan di tengah-tengah amal perbuatan. Ketika seseorang sedang melaksanakan suatu kebaikan dan tiba-tiba terdetik di dalam hatinya keinginan untuk dipuji oleh orang yang melihat atau mendengar, kesadaran yang cepat akan kehadiran As-Sami dan Al-Basir akan langsung mematahkan bisikan tersebut. Hamba tersebut akan segera memurnikan kembali niatnya, menyadari bahwa Zat yang Maha Mendengar dan Maha Melihat telah mengetahui apa yang bergejolak di dalam dadanya sebelum amalan itu terwujud secara lahiriah. Hal ini sejalan dengan apa yang diajarkan dalam Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 200. Wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'idz billahi innahu sami'un alimun. Artinya, dan jika kamu ditimpa sesuatu godaan syaitan, maka berlindunglah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Sebagai kata penutup dari seluruh rangkaian kajian yang panjang dan mendalam ini, mari kita jadikan pemahaman terhadap nama As-Sami dan Al-Basir bukan sekadar sebagai wawasan keilmuan yang berhenti di kepala, melainkan sebagai lentera yang menerangi dan membimbing setiap gerak-gerik hati, lisan, serta perbuatan kita di dunia ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menghiasi jiwa kita dengan rasa muraqabah yang kuat, mengaruniakan keikhlasan yang murni dalam setiap ibadah yang kita lakukan, serta menjaga kita agar selalu berada di atas jalan yang diridhoinya hingga akhir hayat menjemput nanti. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.